Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian kelas 10. Pada siang hari ini Bapak akan melanjutkan materi dari minggu kemarin. Kalau minggu kemarin saya sudah menyampaikan tentang tarikh ataupun sejarah, yakni dakwah Rasulullah pada periode Madinah. Nah, untuk kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan materi berikutnya, yakni tentang keutamaan menuntut ilmu. Pertanyaannya barangkali mengapa harus dengan ilmu? Bahwa suatu perbuatan untuk bisa menjadi amal soleh ataupun amal ibadah, baik itu ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh, itu tentunya manakala yang pertama adalah dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah dilakukan dengan niat yang baik dan benar. Nah, cara yang baik dan benar tentu ya sesuai dengan ilmunya. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia haruslah dengan ilmu. Nah, berikutnya barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat juga harus dengan ilmu. Nah, yang berikutnya barang siapa yang menginginkan keduanya dalam arti kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat juga dengan ilmu. Jadi man aradad dunya bil ilmi, man aradal akhirah bil ilmi, kemudian man aradahuma bil ilmi. Itu adalah hadis yang menerangkan tentang ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia haruslah dengan ilmu. Kemudian barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat haruslah dengan ilmu. Dan kemudian yang terakhir adalah barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, baik itu kebahagiaan di keduanya, maksudnya adalah di dunia dan akhirat, tentu juga harus dengan ilmu. Nah, yang berikutnya ayat tentang menuntut ilmu, ada disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Nah, dari ayat ini hal yang bisa kita petik bahwa yang pertama, penegasan tentang wajibnya menuntut ilmu, terutama adalah ilmu agama. Kemudian yang kedua adalah adanya persamaan antara menuntut ilmu dan kewajiban membela tanah air. Kemudian yang ketiga adalah kedudukan orang yang menuntut ilmu harus mampu menjadi mengingat bagi mereka yang tidak tahu dan tidak mengerti akan sesuatu. Kemudian yang keempat adalah fungsi ilmu adalah untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak terpuji serta hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke lembah kenistaan. Kemudian dalam hadis, tentu ini yang berkaitan dengan menuntut ilmu, juga disebutkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik itu muslim laki-laki maupun muslim perempuan, muslimah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, kemudian
Tentang keutamaan ilmu ini juga ada dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa man matal insan in qata'a amaluhu. Man matal insan, apabila yang namanya manusia itu meninggal dunia, yang qata'a amaluhu, maka terputus amal manusia tersebut, illa min salasin, kecuali 3 perkara yang tidak akan terputus. Nah, illa min salasin itu apa saja? Kemudian hadis ini menyebutkan shadaqatin jariyatin, yakni yang tidak akan terputus. Yang pertama adalah shadaqah jariyah, kemudian yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bih, yakni ilmu yang bermanfaat, kemudian yang ketiga adalah au waladin sholihin yad'ulah, yakni anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan Nasai. Nah, dari hadis ini tentu yang perlu digarisbawahi adalah tentang ilmu, ya, yakni ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini penggambarannya seperti apa sih, Pak? Bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang senantiasa diamalkan. Ibarat pohon, bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah pohon yang senantiasa berbuah, bukan pohon yang mandul, ya. Jadi pohon yang berbuah. Jadi penggambarannya ilmu yang bermanfaat ini bisa juga, ya, ibarat kalau kita selama ini familiar dengan istilah MLM, mungkin seperti itu, ya. Jadi seperti multi level marketing, ya. Jadi ketika upline, ya, upline, jadi yang pertama itu adalah upline-nya, kemudian membagikan kepada downline-nya, kemudian downline tersebut juga produktif, ya, maka itu seperti apa, ya, akan memberikan kontribusi terhadap upline-nya. Sekalipun kalau kaitan dengan ilmu, barangkali ilmu yang bermanfaat, bahwa orang tersebut itu sudah meninggal, itu bahwa ketika ilmu tersebut masih diamalkan, maka orang yang memberikan ilmu tersebut itu akan tetap mendapatkan pahala walaupun orang tersebut itu sudah meninggal. Nah, ini, ya, ini adalah merupakan salah satu keutamaan ilmu. Lebih-lebih adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau kita memposisikan sebagai seorang pelajar, tentu, ya, bahwa apa yang kita miliki terkait dengan ilmu, maka sebarkanlah kepada yang lain. Ya, ilmu apa saja kalian bisa sampaikan, kalian bisa tularkan kepada yang lain. Kata Nabi kan, beliau menyampaikan balighu anni walau ayah, sampaikanlah itu walaupun hanya berupa 1 ayat. Siapa tahu, ya, bahwa ilmu yang kita sampaikan itu adalah merupakan bagian dari ilmu yang bermanfaat, ya. Nah, ini terkait dengan hadis ini tentang keutamaan ilmu, ya. Jadi tadi saya katakan man matal insan in qata'a amaluhu, ya, bahwa ketika yang namanya manusia itu meninggal, maka terputuslah amalnya, ya, illa min salasin, kecuali 3 perkara yang tidak akan terputus, yakni shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bih, kemudian au waladin sholihin yad'ulah, ya. Dalam konteks ini tentu adalah karena pembahasannya adalah tentang keutamaan ilmu, ya tentu yang kedua ini, yakni au ilmin yuntafa'u bih, ya. Jadi sebisa mungkin dalam kehidupan kita, ya, apa yang kita miliki terkait dengan ilmu, sampaikanlah kepada yang lain.
Jangan khawatir kemudian ilmu itu akan berkurang ataupun hilang ya. Nah, ini bedanya ya. Bahwa bedanya dengan harta benda. Kalau harta benda itu semakin dibagikan itu semakin berkurang. Nah, tapi kalau ilmu semakin dikembangkan, semakin dibagikan, itu justru semakin berkembang, semakin banyak. Nah, maka dari itu ya jangan segan-segan ya, atau kemudian kita merasa pelit ya dengan ilmu kita ya, tularkan ya, bagikan ya, sampaikan kepada yang lain. Mbok-mbok itu adalah merupakan bagian dari ilmu yang bermanfaat ya. Dan kalau kita sudah meninggal ya, seperti hadis ini katakan, itu pahalanya akan tetap mengalir kepada kita. Allahumma amin ya. Nah, yang berikutnya adalah tentang tanda-tanda ilmu yang bermanfaat adalah ya, yang pertama adalah bermanfaat bagi dirinya sendiri dengan cara mengamalkan ilmu yang telah dimanfaatkan, kemudian bermanfaat bagi orang lain dengan cara mengajarkan ilmu itu kepada selain dirinya. Nah, ini tadi yang saya katakan bagian dari ilmu yang bermanfaat. Saya kira itu untuk ya sekedar pengantar dari bab ini, bab 10 ya, yakni tentang keutamaan menuntut ilmu. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di Google Classroom. Kemudian nanti pertanyaan ataupun tugas yang disampaikan oleh saya ya, untuk kemudian dikerjakan. Selamat mengerjakan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.